Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Ilahi ini dengan diiringi doa agar Tuhan sendiri memberkati saudara dengan sentuhan sorgawi yang ilahi itu. Saya ajak kita bersama-sama membaca dari Lukas pasal yang ke-9 ayat 1 dan 2. Ini adalah ayat-ayat pengutusan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bunyinya begini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ayat ini luar biasa. Tuhan Yesus yang tadinya diikuti oleh ribuan orang merubah strateginya. Dia ingin memuridkan 12 orang saja. Mereka sudah melihat bagaimana dia mengajar, melihat bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, melihat bagaimana dia berdoa, dan mereka semua kagum. Lalu dalam ayat tadi dikatakan Tuhan memanggil mereka, mengutus mereka dengan memberi tenaga, energi, dunamis. Yang dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 disebut dunamis dari Roh Kudus. Kuasa, otoritas, exousia, dengan tenaga dunamis yang dalam bahasa sehari-hari disebut dinamo, kekuatan, dengan otoritas. Maka murid-murid itu pergi memberitakan Injil, dan mereka menyembuhkan orang sakit, mereka mengusir setan-setan. Hal-hal yang luar biasa, mujizat Tuhan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pikirkanlah. Kalau ini adalah pola yang diterapkan oleh Tuhan Yesus di dalam mempersiapkan murid-muridnya untuk pergi melanjutkan pelayanannya nanti, apakah pola ini berubah? Sayang, kita lihat dewasa ini. Pola ini tidak dikerjakan, tidak diikuti. Dengan tidak mengurangi hormat, penghargaan kepada mereka yang berkecimpung dalam dunia teologi. Mereka mencoba untuk meningkatkan level pendidikan teologi setinggi-tingginya. Dan kita tahu bahwa untuk memacu pendidikan seperti itu berarti kita harus mengutamakan logika kita, pikiran kita, penalaran kita. Yang disayangkan yaitu banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang kemudian bekerja di dalam pelayanannya, melayani Tuhan berdasarkan penalarannya. Karena itulah yang mereka pelajari di sekolah. Saya tidak tahu apakah ada sekolah-sekolah tinggi teologi yang mengajarkan kurikulum ini. Memberitakan Injil dengan tenaga dan kuasa dari Tuhan untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan penyakit-penyakit. Memang kita tahu bahwa itu semua adalah pekerjaan Tuhan, tidak bisa didikte oleh kita. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita. Dan jangan menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Jangan mengatakan bahwa itu tidak masuk akal saya, lalu itu tidak ada. Itu berarti bahwa akal budi kita, pikiran kita, penalaran kita tempatkan di posisi yang lebih tinggi dari Roh Kudus. Kerajaan Allah merupakan kabar baik yang membawa keselamatan bagi manusia yang percaya.
Dan pemberitaan kerajaan Allah disertai dengan kesembuhan ilahi, mujizat, pengusiran setan-setan. Semua aktivitas ini dilakukan melalui tenaga dan kuasa, kekuatan, dan otoritas dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita oleh Roh Kudus. Para pemberita Injil adalah duta-duta kerajaan Allah. Setelah itu Tuhan Yesus mengutus lebih banyak lagi muridnya. Dalam Lukas pasal yang ke-10 bukan lagi 12 tapi 70 orang. Mereka diutus untuk menginjil. Mereka pergi ke kota-kota, ke tempat-tempat yang ada di sekeliling mereka, yang nanti akan dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Mereka seperti menyiapkan jalan sebelum Tuhan Yesus datang untuk memberitakan Injil kerajaan Allah kepada orang-orang itu. Tugas mereka sama. Karena kalau kita baca dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 23. Mereka menjelaskan hasil dari pelayanan mereka kepada Tuhan Yesus yang sukses besar. Dan reaksi Tuhan Yesus atas keberhasilan itu sungguh luar biasa. Kita tidak pernah membaca di tempat yang lain. Ada ayat yang mengatakan, maka bergembiralah Yesus di dalam Roh Kudus. Ada? Kayaknya nggak ada ya. Yesus bergembira di dalam Roh Kudus oleh karena dia mendengar laporan dari murid-murid itu bahwa mereka sukses memberitakan Injil, mereka sukses menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan melakukan mujizat-mujizat. Sekali lagi, pola pelayanan Tuhan Yesus dikerjakan oleh murid-muridnya, yaitu berita Injil kerajaan Allah disampaikan dengan disertai kesembuhan ilahi, mujizat, pengusiran setan-setan. Sederhana saja polanya. Berita Injil kerajaan Allah, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, menerima hidup kekal, masuk dalam kerajaan Allah. Kuasa adi kodrati menyertai pemberitaan Injil. Setelah Pentakosta, Tuhan Yesus mengutus semua orang percaya untuk melaksanakan tugas yang sama dengan pola yang sama juga. Mereka dibekali dengan kuasa Roh Kudus. Semua orang percaya dari sejak dahulu sampai sekarang ditugaskan untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Semua orang percaya adalah penginjil. Tidak perlu beslit penginjil, tidak perlu SK penginjil, tidak perlu SK sebagai dari sinode sebagai pendeta untuk melakukan penginjilan. Semua anak Tuhan bisa menginjil karena ini mandat yang langsung kita terima dari Tuhan seperti yang dia berikan dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Inilah tugas kita sekarang. Memberitakan Injil dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan sementara kita memberitakan Injil, kalau ada orang yang sakit, minta kesembuhan dari Tuhan untuk orang itu. Kalau tidak disembuhkan bagaimana? Itu urusan Tuhan. Kita hanya diminta untuk mendoakan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa ada orang-orang di kampungnya yang tidak percaya dia sehingga dia heran dan dia tidak bisa membuat mujizat di sana. Yang penting kita lakukan tugas kita dengan setia. Beritakanlah Injil dimanapun saudara-saudara berada. Dan yang penting lebih dari sekedar perkataan, ucapan-ucapan memberitakan Injil. Agustinus mengatakan, hidupmu itu adalah pemberitaan Injil. Renungkanlah hal ini. Tuhan memberkati saudara-saudara, sementara saudara menginjil, membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Bless you.